Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pertemuan ke-6 dengan materi pengakuan dalam mata kuliah hukum internasional. Ya, jadi berdirinya suatu negara itu tidak hanya serta-merta memiliki wilayah, memiliki pemimpin negara, memiliki warga negara, dan memiliki batas-batas tertentu. Akan tetapi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, harus ada pengakuan dari beberapa negara. Kalau saya tidak silap, itu 2/3 atau 2 dari 3 bagian negara-negara anggota PBB. Jadi kalau misalnya negara anggota PBB 150, maka untuk menjadi suatu negara dia harus diakui oleh 100 anggota PBB. Itulah yang terjadi, bagaimana para anggota PBB itu yang banyak tidak suka dengan Palestina, maka Palestina tidak diakui sampai sekarang dengan negara. Karena di PBB pun bukan seluruh negara di dunia masuk, ya. Ada negara yang tidak setuju masuk, ya, yang tidak mau masuk, ya tidak masuk. Bukan mesti PBB itu harus masuk semua. Karena seperti kita tahu, kalau di negara-negara Arab juga ada Liga Arab. Liga Arab itu bukan sepak bola, bukan apa. Memang kumpulan dari negara-negara Arab dalam hal politik maupun ekonomi kebangsaan. Ya, itulah negara-negara Arab. Ada juga negara-negara Eropa, ya, perkumpulan negara Eropa, ya. Jadi pengakuan ini harus dapat 2/3 dari anggota PBB. Kalaupun ada anggota di luar PBB yang mengakuinya, tidak juga dihitung. Tidak jadi serta-merta dihitung, kecuali dia sudah bergabung ke anggota PBB. Ya, mungkin perhitungannya nanti jadinya kalau di sini, kalaupun memang harus dihitung secara seluruh anggota negara di dunia, di PBB ada berapa yang mengakui, di Liga Arab ada berapa, di Eropa Timur ada berapa. Ya, karena itu beda-beda semuanya. Jadi hukum internasional dia itu mengatur tentang hak-hak dan kewajiban warga negara. Jadi bukan hanya hukum nasional negara masing-masing, bahwa hukum internasional juga mengatur hak dan kewajiban dari warga negara. Warga negara di sini adalah warga negara yang negaranya anggota dari PBB, yang anggota dari ikatan internasional itu. Jadi dia berlaku untuk semua anggota. Jadi anggota yang tidak tidak tergabung di sini tidak berlaku hukum internasional ini. Ya, jadi sama hal ini kalau dalam hukum perdata atau hukum perjanjian. Ya, perjanjian itu menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ya, wajib bagi para pihak untuk mengakui isi perjanjian, pasal-pasal dalam perjanjian. Tapi orang di luar, walaupun itu dapat mengatur orang di luar, tapi tidak dapat mengatur. Ya, orang dari luar tidak bisa tunduk atas aturan-aturan itu. Ya. Jadi dalam teori pengakuan negara ini ada 3 teori yang dikenal. Yang pertama teori deklaratif, yang kedua teori konstitutif, yang ketiga teori pemisahan atau jalan tengah. Ya, apa tuh teori deklaratif? Teori deklaratif itu yang ada pendeklarasiannya. Negara itu mendeklarasikan tentang berdirinya suatu negara itu dan diakui oleh negara-negara yang ada di dunia. Minimal sekitarnya tidak merasa terganggu dengan adanya negara ini. Terganggu dalam hal ini
Oh, dia ngambil wilayah saya. Oh, dia ngambil wilayah negara ini. Ya. Jadi deklarasinya itu jika tidak ada masalah, oke, dapat diterima. Menjadi salah satu syarat untuk menjadi sebuah negara. Kalau menurut teori konstitutif itu adanya konstitusi yang mengatur negara itu. Ya, negara dapat dikatakan sebagai suatu negara harus ada konstitusi atau undang-undang dasar. Makanya dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia itu yang pertama dibuat itu Pancasila dan undang-undang dasar. Ya, harus ada dasarnya. Dasarnya dulu, kita nggak cerita turunannya. Dalam pengakuan suatu negara harus ada hukum dasarnya. Ya, kalau di Indonesia itu yang kita kenal Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Itu yang waktu 17 Agustus 1945 itu yang ada dua. Baru ada GBHN, garis-garis besar daripada haluan negara. Ya. Nah, tadi ini teori deklaratif, pengakuan hanyalah sebuah pernyataan formal bahwa suatu negara telah lahir atau ada. Kan dia mengakui, negara itu mengakui bahwa dia telah hadir sebagai suatu negara. Ya. Jadi dengan pengakuannya itu ada atau tidak negara itu tidak memiliki akibat terhadap negara lain. Ya. Harus tidak memiliki akibat. Nah, kalau memiliki akibat ya seperti saya bilang tadi, hilangnya wilayah negara atau segala macam, terjadinya konflik, maka itu tidak bisa. Makanya negara-negara yang masih dalam wilayah konflik itu nggak bisa. Ya, seperti Palestina ya, belum bisa karena masih konflik. Ya, kalau Indonesia, Papua itu tidak bisa. PBB sudah menjelaskan bahwa Timur Leste adalah wilayah negara Indonesia terakhir yang dapat merdeka. Ya. Kalau kalau Papua ingin merdeka itu tidak bisa lagi. Wilayah negara Indonesia manapun tidak bisa merdeka lagi menurut PBB. Karena itu sudah masuk dalam catatan sejarah yang sama dari kemerdekaan Indonesia. Ya. Seperti kita tahu kalau yang Timur Leste atau dulu kita kenal dengan Papua ya, atau Timur itu merdeka tidak sama dengan kita. Ya, karena kita Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang, mereka tidak pernah dijajah Belanda. Mereka dijajah oleh Portugis. Makanya mereka bisa bahasa Portugis. Ya. Itu yang kesalahan Timor Leste semalam. Dia terlalu dengar bujukan dari Australia, jadi ya seperti itu. Karena mereka wilayah Timor Leste atau Timur kita itu tidak ada kekayaan di sana. Yang ada di Papua Barat. Ya, inilah yang tambang emas di Papua Barat, Papua, Intan Jaya, Papua Barat. Intan Jaya itulah yang banyak kekayaan alam. Kayak salah kok di yang merdeka kok Timur. Iya, bahkan bukan di sana pun masih pakai uang Indonesia. Ya, masih pakai uang Indonesia sana. Karena apa? Mata uang orang tuh nggak ada harganya. Kan mereka pun masih belanja kebutuhan pokok itu pun ke Indonesia, nyebrang ke Papua. Makanya mahal dia Papua, Timur Leste lebih mahal. Karena Papua dapatnya dari Jawa. Jawa naik pesawat biayanya mahal. Dikirim pakai pesawat biaya mahal. Kalau
nggak percaya nanti kalian cek aja, order baju kirim ke Intan Jaya bikin. Mau itu ongkosnya 2 juta 3 juta. Iya. Karena ada tuh yang channel YouTube yang ngirim baju untuk anak-anak di Papua. Bajunya cuman 1 juta lebih, 2 juta kurang. Ongkosnya 2.500.000 kalau nggak salah. Karena memang di sana enggak, istilahnya kalau di Papua itu kalau sampai ke Intan Jaya itu nggak ada pesawat. Adapun pesawat capung, pesawat charter namanya. Ya. Jadi masuklah ke Papua besar. Untuk ke daerah-daerahnya, lihat, kita bisa lihat dari setiap pemilu saat distribusian surat suara, ya, ada yang desanya, ya, desanya itu kita udah sampai di kota ini, melewati hutan, melewati sungai lagi, di sungai itu di balik gunung ada desa. Itulah yang kecil-kecil yang tidak terdeteksi dulu dari pemerintah. Yang kalau kita lihat artikel pemberitaan yang ada dokter meninggal di sana, ya, bukan karena tidak ditolong. Jangan dipelintir berita-berita yang ada, karena memang kondisi yang tidak memungkinkan untuk membawa pasien dengan cepat. Karena di sana tidak ada, kalau setahu saya di sana itu tidak ada stay helikopter. Ya. Kalau mau perlu helikopter, telepon dari Papua dikirim. Ya, makanya kalau dibilang kalau kita sebagai tenaga kesehatan atau kita sebagai tenaga guru yang ditempatkan ke daerah-daerah terpencil di Papua, ya sama aja dengan berjuang berperang. Karena kalau kita istilahnya menderita sakit, ya, untuk dapat perawatan medis yang memadai, ya, minimal Papua itu sekarang udah kalau nggak salah saya 7 wilayah dibagi 7. Karena memang mereka banyak distrik-distrik itu desa-desa kecil yang jaraknya dengan desa terbesar cukup jauh. Jadi pun kalau dia tergabung di desa besar, bantuan pun lama datang. Tapi kalau dia membangun desa sendiri, ya kayak yang di balik-balik gunung itu, ya bantuan dari pemerintah pusat langsung sampai ke situ. Yang dulu 3 ada kalau nggak salah saya. Kalau yang 4 itu baru, tapi belum tahu ada pengangkatan atau apanya. Mungkin sementara lah, penempatan sementara yang dari ASN dari Papua itu yang biasanya. Karena kan belum ada pemilihan karena baru berapa bulan ini yang disahkan Jokowi, Presiden Jokowi, kalau ada penambahan wilayah baru. Ya. Lanjut, ada teori jalan tengah. Ini karena ketidakpuasan antara teori deklaratif dan konstitusi, yang melalui deklarasi ataupun melalui undang-undang. Yaitu pendukung teori jalan tengah mengatakan bahwa pada hakikatnya menganggap pengakuan oleh negara-negara lain hanyalah suatu pembenaran dan persetujuan terhadap suatu hal yang telah menjadi fakta. Ya. Jadi menurut teori jalan tengah ini bahwa kalau diakuinya suatu negara itu merdeka atau berdiri, tidak perlu pengakuan negara lain. Cukup kalau dia
sudah punya wilayah, sudah punya pemerintahan, sudah punya konstitusi, sudah lengkaplah peraturan dasarnya, ini sudah bisa dijadikan kata negara. Ada nggak negara yang nggak pernah dijajah tapi diakui kemerdekaan? Negara yang tidak pernah dijajah kalau nggak salah Thailand. Thailand nggak pernah. Ya, Thailand tuh murni nggak pernah. Kalau nggak salah ya Thailand nggak pernah dijajah karena memang setelah diteliti sejarah Thailand nggak ada kekayaan alam. Di Thailand tidak ada kekayaan alam, makanya di sana tempat hiburan malam yang lebih maju. Memang nggak ada kekayaan alam mereka. Mereka mendapatkan pemasukan untuk negaranya, tempat hiburan malam, perjudian, bahkan sekarang sudah melegalkan ganja, ya kan? Karena memang nggak ada kekayaan alam, ya. Kalau kita lihat jenis pengakuan, yang pertama pengakuan de facto, yang kedua pengakuan de jure. Ya, kalau pengakuan de facto berarti bahwa menurut negara yang mengakui untuk sementara secara temporer serta dengan segala reservasi yang layak di masa yang akan datang. Ya. Jadi kalau menurut pengakuan de facto ini dapat diakui suatu negara karena sudah ada persiapan awalnya. Ya, seperti saya bilang tadi, ada kepala negaranya, ada undang-undangnya, ada ininya. Kepala negara dapat menunjuk menteri segala macam, kan karena belum ada pemilihan untuk baru. Ya, dan dilihat bahwa negara ini kedepannya akan semakin berkembang, akan membangun ini segala macam. Itu juga biasanya yang dilihat sama PBB kalau belum mengakui, karena dia melihat dulu. Kalau ini mengakui negara misalnya tahun pertama, lihatnya dulu dengan pengakuan negara ini bisa berkembang enggak tanpa bantuan negara induknya misalnya, kan? Kalau tidak berkembang maka pasti tidak akan diakui. Kalau menurut lo bisa nggak Indonesia mungkin dia 20 tahun ke depan, 10-15 tahun ke depan mungkin menjadi negara yang maju, berkembang, itu bisa? Kalau Indonesia berani, kalau saya bilang kalau Indonesia beraninya dalam apa? Seperti kata Mahfud MD. Apa kata Mahfud MD? Kalau saya jadi presiden, yang pertama saya bereskan undang-undang korupsi, pelaku korupsi hukuman mati. Ya, karena kita tidak berkembang karena saya bilang banyaknya korupsi. Dengan banyaknya korupsi, banyak lagi hutang luar negeri. Lihat, dalam setahun aja kita berapa dipertontonkan tangkap tangan KPK. Di zaman Pak Soeharto banyak yang korupsi, tapi rakyatnya nggak ada. Kalau di zaman Soeharto, yang korupsi hanya di lingkup keluarganya. Wali kota, gubernur nggak akan berani. Kalau sempat korupsi, diculik tentara, hilang misalnya. Mana berani? Dulu Pak paling maju. Ya, saya mengalami. Oh enggak ya. Tapi saya coba ya, 99 Megawati. Saya mengalami masa Soeharto, saya mengalami. Itu saya pernah ngisi bensin itu 900 per liter. Iya. 900 perak. Dulu kita megang uang 100 rupiah itu udah bangga kali. Itu udah dapat beli jajan macam-macam. 100 rupiah waktu zaman SD. Saya SD tamat 95, berarti masuk 93. Dulu kalau kata Bapak Rasid, kalau dia dulu gitu ya, mamanya itu dikasih sama orang tua itu uang 500 perak ya. Iya. Aja itu masih ada kembali, masih bisa nabung. Saya jajan SD 150. Iya.
Itu udah bisa makan nasi goreng, ya, atau mie atau apa. Dan memang ada yang ngisi minyak pun 450 pernah saya kalau nggak salah, 450 perak pernah. Karena dulu kalau saya nggak salah ingat harga dolar itu cuman 2.000 atau 3.000 rupiah, kecil, makanya harga minyak bisa murah. Saya mengalami hal-hal itu, ngisi SPBU cuman 2.000, ya, 2.000 itu udah penuh itu. Kereta hampir sama aja, 3,8 kalau kereta bebek biasa minyaknya. Apanya yang salah? Ya, kesalahan saya nggak tahu ya kalau dari segi ekonomi ya. Kalau saya lihat dari beberapa berita negara-negara yang bangkrut adalah terlalu seringnya mencetak uang. Ya, ada tuh yang lupa saya negara apa yang menjual mata uangnya di pasar seperti itu. Ya, bahkan sampai pakai troli untuk mendorongnya untuk dijual di apa sebagai oleh-oleh. Kalau sekali kumpul di keluarga kaum hidup enak di zaman siapa? Orang tua kan jawab Soeharto. Memang Soeharto. Harga beras murah, harga beras sekilo 500 perak, pendidikan gratis. Sekarang nggak ada. Tahun-tahun ini, saya 5 tahun ini ngerasakan puasa itu kayak hari raya itu udah biasa aja. Nggak ada, karena apa? Udah masa sulit semua. Lihat dulu, ya, saya masuk WISU itu 2005. 2005 kami yang mendaftar itu 1.300, yang diterima 700 orang. Uang mahasiswa dulu. Ya. Sekarang orang dipaksa untuk kuliah pun nggak mau, digratiskan pun nggak mau. Ya. Ayo kuliah gratis, iya. Kuliah gratis, tapi saya perginya ongkosnya pakai apa, makannya pakai apa, dia berhitung lagi. Ya kan? Orang ditawari gratis nggak mau. Gak usah potongan-potongan uang kuliah, gratis saja orang sekarang berat. Ya. Cara pemberian pengakuan yang pertama secara tegas. Secara tegas kalau kita lihat ya seperti yang dilakukan Indonesia terhadap Palestina, beberapa kali presiden kita pun dari masa SBY dulu, itu yang saya pernah dengar ya, yang sebelumnya saya nggak pernah dengar, tetap mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Yang Megawati saya nggak pernah dengar karena mungkin dulu terlalu kecil ya, belum ngerti. Kalau SBY saya dengar. SBY saya dengar mengakui Palestina sebagai negara. Kalau Soekarno iya, ada catatan sejarahnya. Ya. Itu makanya negara pertama yang mengakui Indonesia merdeka itu Palestina. Negara pertama yang mengakui Indonesia merdeka itu Palestina. Kalian boleh lihat cari catatan sejarah di YouTube pun ada. YouTube itu bukan hanya video-video yang apa, catatan sejarah pun banyak di situ. Ya. Banyak dijelaskan secara mudah untuk dimengerti. Ya. Kalau yang Pak Habibie terlalu singkat, saya nggak pernah dengar waktu itu, paling cuma 9 bulan ya kalau nggak salah. Iya, nggak sampai 1 tahun, itu 9 bulan atau 10 gitu. Baru Abdurrahman Wahid pun nggak terlalu lama, itu 1-2 tahun. Baru Megawati itu karena transisi waktu itu heboh-heboh penggusuran Gus Dur, makanya hebohnya di situ. Nggak ada lagi dengar
pendukungan ke Palestina. Tapi kalau ada Ibu Megawati dulu Di zaman menyebutkannya, Megawati itu partai udah dari zaman sekarang ada 20 ya. kalau nggak salah itu malah lebih, dulu pernah ada sampai 43. Bukan dulu partai sih, hanya 4 yang diakui. 3. Kalau dulu 3. Kalau dulu saya pernah mengalami partai itu 3. Golkar, Iya. P3, PDI. Bukan PDI Perjuangan, PDI. Ya. Baru masa Gus Dur udah ada PKB. Gus Dur dari PKB. Itu berarti itu sekitar 10 apa 12 berarti situ. Ya, baru tahun di masa Megawati Nyapres yang gagal waktu itu pasangan sama Prabowo itu ada 43 kalau nggak salah. Ya, ada 43 itu partai. Makanya surat suaranya sampai besar kali. Kami pun yang mau milih itu bingung. Surat suaranya besar 43 partai. Baru berkurang karena suaranya pun nggak memadai, maka kayak sekarang ini lebih kurang berapa, 17 atau 15 gitu kan. Nah, pemberian pengakuan yang kedua itu secara diam-diam atau secara tidak tegas. Jadi dalam hal gimana? Misalnya dia nggak mengakui secara jelas kalau dia mendukung misalnya Palestina merdeka, tapi dia memberikan bantuan logistik, makanan, ya kan? Kalau kita ngeliat video YouTube tuh banyak tuh yang ngasihkan makanan melalui jalur Turki, pakaian, peralatan sekolah, itu banyak. Dan saya herannya Pak, kan saya nonton IFC sama dia tentang konflik ini juga. Dan saya herannya tuh ada di situ narasumber yang pro sama Israel. Saya berpikirnya apa yang kita membuat diri kita yang mendukung mereka gitu. Dan jelas-jelas mereka salah kok didukung gitu. Sampai dipanggil narasumber yang pro sama orang itu kan salah sekali. Iya, itu biasanya ya yang terlalu fanatik memang dengan Israel, karena di situ kalau dibilang kayak umat Kristiani itu kalau kita kiblat ke Mekah, mereka ke Israel, ke tembok ratapan, ya. Tapi pun Israel itu harusnya bukan negara, tapi kelompok masyarakat, kelompok agama. Ya. Agama di Israel pun bukan Kristen, Nasrani, Yahudi, pengikut Nabi Musa, Daud. Bukan Kristen, Kristen pengikut Nabi Isa. Makanya harusnya beda. Kristen itu terbagi dua. Iya. Katolik, Protestan. Protestan kalau yang secara singkat yang kita lihat sangat bedanya pasti ya dari salibnya. Kalau yang di Katolik ada orangnya, di Protestan nggak ada. Katolik menyebut kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Isa Al-Masih. Katolik menyebut kenaikan Isa Al-Masih. Kalau yang Protestan mereka menyebut Maulid Nabi Isa. Mereka menyebut Maulid Nabi Isa. Kelahiran, memang di situ hari kelahiran. Ya, bentuk pemberian pengakuan yang pertama pengakuan negara baru. Ya. Ini dilihat dari stabilnya kondisi negara, dukungan masyarakat atau penduduk, ya, kesanggupan dan kemauan untuk melaksanakan kewajiban internasional. Jadi harus ada terhadap pengakuan negara baru. Yang kedua, untuk pengakuan suatu negara itu pengakuan pemerintahan baru. Jadi selain negaranya diakui, bahwa pemerintahan yang memimpin negara itu harus diakui. Ya, makanya Afghanistan semalam yang sudah kembali dipegang Kabul, yang masyarakatnya ketakutan, dipikirnya
yang datang ini, Kabul ini adalah musuh, mereka bersembunyi di hutan. Makanya pemimpin Afghanistan bilang, kita adalah saudara, kalian keluar saja, saya tidak akan menghukum kalian, hiduplah seperti biasa, hiduplah seperti normal. Nah, kita hanya kembali sebagai Afghanistan yang berdiri sendiri tanpa ada campur tangan negara lain. Sudah bertahun-tahun bakalan Amerika ya. Iya. Yang terakhir, yang dulu ceritanya kalau Afghanistan itu memang terusir dari negaranya, terusir. Mereka tidak satu kelompok pindah ke satu negara. Kalau gitu, mereka itu adalah target mati Amerika. Kalau begitu ketahuan, makanya mereka pecah. Turki ke Pakistan, kemana-mana orang tuh pindah. Ke Irak, Israel segala macam, ke Irak, Suriah segala macam waktu apa. Tapi tetap berkomunikasi. Kalau kita bilang walaupun terpisah-pisah, kalau masa sekarang ada grup WhatsApp-nya, ya kan, tetap berkomunikasi. HT-nya masih dalam satu jalur. Negara-negara yang sebelah Afghanistan masih berdekatan, masih ada jalur HT-nya. Mereka tetap menyusun strategi. Itu kalau dari Timur Tengah tuh Pak, hanya tinggal untuk melangkah-melangkah aja, bisa ke Qatar, bisa ke Iya. Lebanon, bisa ke Syria. Karena setelah Indonesia itu jarang ditemui wilayah perairan yang membelah negara. Ya. Jadi kalau misalnya mau jalan-jalan, nggak usah jauh-jauh sampai kemana-mana. Dari sini kita naik pesawat ke Jepang. Dari Jepang udah sewa mobil. Sampai mau ke Eropa, mau ke Amerika bisa. Cuman hitung waktunya. Ya. Biasanya kalau kayak Raffi Ahmad semalam dari Jepang dia ke Eropa. Ya. Eropa Timur. Kalau yang ke Amerika atau Eropa Barat itu akan memakan waktu yang lebih panjang katanya. Eropa Timur berarti Jerman. Iya, Jerman, Prancis, yang wilayah-wilayah dekat situ. Makanya mereka kan di situ. Ada tuh video YouTube-nya mereka yang ke situ. Mereka pergi itu habis lupa saya 6 atau 8 bulan. Ya, perjalanan darat. Memang kalau mau jalan-jalan bagusnya seperti itu. Ya, siapkanlah dananya 6-8 bulan. Ya kan? Kita juga bisa misalnya apa? Mau tukar misalnya kan dari Jepang mobil keluarga, nanti di negara mana tukar mobil van, bisa lebih banyak muat. Tetap apa itu titip di negara itu, nanti kita waktu pulang ambil lagi mobil itu balik lagi ke Jepang. Seperti itu. Makanya di kita pun ada pengurusan SIM internasional. Jadi kalau kalian ngurus SIM internasional tuh kalian bawa kendaraan di mana aja nggak kena tilang. Jadi kalau sebenarnya kita nggak gunakan juga, nggak ada sini bisa. Kalau ketahuan lebih susah urusannya dengan kepolisian setempat. Yang ketiga ada pengakuan sebagai pemberontak. Ya, yang tadi pemberontak kita sudah akui sebagai bagian dari negara. Pengakuan hak teritorial dari negara, yaitu batas-batasnya harus jelas. Ya, kalau ingin diakui sebagai suatu negara, batas-batasnya itu harus jelas. Ya, batas daratnya sampai mana berbatasan dengan negara mana, batas lautnya mana sampai mana. Ya, kalau yang di Eropa banyak darat. Yang kayak kita lihat kan ada juga yang Belanda Belgia, yang setengah rumah Belanda Belgia. Kalau kita yang ada setengah rumah Indonesia, setengah Malaysia. Nah, ada tuh. Bahkan itu rumahnya kayaknya udah nggak ditinggalin lagi. Udah jadi apa ya, semacam situs atau museum. Ya, karena banyak yang ngevlog ke sana dan nggak ada yang tinggal. Tapi nggak tahu ya aslinya ada yang tinggal atau enggak. Tapi kalau ngeliat dari vlog orang kayaknya nggak ada yang tinggal. Karena rumah itu tampak rapi dengan perabotan masa-masa lalu. Itu ruang depannya Indonesia
belakangnya dapurnya udah Malaysia. Ya, ini materi dari pertemuan ke-6 kita. Kita lanjut di materi selanjutnya.